Shalom, selamat pagi warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Firman Fajar yang akan mengawali hari kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 25 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Di era digital, kehadiran GPS atau Global Positioning System membuat proses navigasi jadi jauh lebih mudah. Pengguna gadget bisa langsung menentukan lokasinya secara instan, secara cepat dan akurat. Dengan aplikasi GPS dapat membantu kita menunjukkan arah jalan ketika kita bepergian ke suatu wilayah yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, atau saat kita harus mencari lokasi atau alamat tertentu. GPS juga dapat memberikan petunjuk rute jalan yang bisa membantu mempercepat proses pencarian. GPS memang mempermudah kita melacak lokasi yang akan dituju, bahkan GPS juga bisa mengetahui jarak tempuh perjalanan yang akan dilalui. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sebagai orang percaya, kita membutuhkan GPS yang menuntun perjalanan hidup kita. Sebagaimana Raja Daud dalam Mazmurnya sangat ingin mengetahui jalan-jalan Allah. Kita pun harus mengetahui jalan-jalannya supaya hidup kita senantiasa berada pada posisi yang benar dan sesuai dengan rencananya. Memang, setiap kita diberikan kehendak bebas untuk menentukan pilihan, tetapi kita memerlukan tuntunan agar tidak tersesat dan salah pilih keputusan. GPS dalam hidup kita adalah firman Allah. Dengan sungguh-sungguh mengenal Allah dan memahami firman-Nya, maka kita akan memahami jalan-jalannya, yaitu prinsip-prinsip hikmat yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Memang tidak sedikit pula pengguna aplikasi GPS yang justru malah tersesat dan nyasar. Salah satu penyebabnya adalah gadget yang digunakan tidak mendapat jaringan yang cukup atau tidak terkoneksi dengan server. Agar kita tidak tersesat dan senantiasa dapat memahami jalan-jalan Allah, maka kita harus senantiasa mempelajari, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Kita juga harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan senantiasa terhubung dengannya, serta sungguh-sungguh ingin dipimpin ke dalam jalan-jalan Allah yang benar. Kita harus menaruh harap hanya kepada Allah saja sepanjang hari dan tunduk kepada Allah dengan rendah hati. Karena Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Dosa adalah halangan untuk mengenal Allah dan jalan-jalannya. Agar dapat memahami jalan-jalannya, kita harus meninggalkan dosa dan disucikan serta diampuni. Mengenal Allah dan jalan-jalannya mungkin membawa kita kepada penderitaan dan kerugian yang mungkin tidak kita alami kalau kita tidak mengikut Dia. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagaimana mengikuti kehendak Allah dengan sempurna, sehingga melalui Tuhan Yesus kita dimampukan untuk dapat mengenal Allah dan firman-Nya. Melalui ketaatan Kristus, kita juga menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Selamat pagi warga kerajaan, selamat beraktivitas,
Tuhan Yesus memberkati.